Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Adam Ricci Abadi, NIM 585. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan gender dalam komunikasi. Perbedaan gender dalam komunikasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi secara nonverbal dan menyimak. Kelas ras, kelompok etnis, dan gender semuanya merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi cara orang berkomunikasi. Harus bekerja keras untuk menghapus pandangan kolot tentang gaya komunikasi seseorang, agar pandangan ini tidak menghambat pemahaman atau banyak mempengaruhi keputusan personel seperti mengangkat atau mempromosikan pegawai. Akan lebih produktif untuk mengenali dan menghargai perbedaan gaya komunikasi, sehingga memperkecil sebagian persoalan yang timbul secara alamiah ketika pengirim dan si penerima tidak menyandingkan atau salah menafsirkan pesan. Selanjutnya, satu perbedaan yang banyak dihadapi oleh manajer yang berkaitan dengan gender adalah bagaimana gender mempengaruhi gaya berkomunikasi. Bagi kebanyakan perempuan, meski tidak semua, berbicara berarti percakapan dan bahasa utama hubungan, cara untuk memulai hubungan dan menegosiasikan hubungan. Perempuan menggunakan gaya percakapan mereka yang unik untuk menunjukkan keterlibatan, hubungan, dan partisipasi. Misalnya dengan mencari perbedaan dan pengalaman yang sama dengan orang lain. Mereka cenderung lebih jarang memotong pembicaraan daripada laki-laki dan berusaha keras untuk meneruskan percakapan. Sebaiknya laki-laki berbicara adalah sarana utama untuk mempertahankan kemandirian dan menegosiasikan status. Laki-laki cenderung menggunakan bahasa verbal, contohnya bercerita, berkelakar, dan meneruskan informasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah pesan yang lebih banyak dikirim lewat tindakan dan perilaku manusia daripada lewat kata-kata. Kita sering mendengar ungkapan, tindakan jauh lebih nyata daripada perkataan. Ungkapan tersebut memang benar, karena sebagian besar pemahaman bersama dalam komunikasi muncul dari pesan nonverbal lewat raut muka, suara, postur, dan pakaian. Tanpa tanda-tanda ini, miskomunikasi akan terjadi. Komunikasi nonverbal terjadi secara tatap muka. Sumber tanda-tanda komunikasi nonverbal sendiri dalam komunikasi yaitu tinggi rendah nada dan raut muka. Menurut penelitian, kekuatan relatif masing-masing faktor dalam menafsirkan pesan. Manajer dapat meningkatkan keahlian mereka dalam membaca raut muka dan meningkatkan kemampuan mereka untuk berhubungan dengan pegawai lain. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa manajer yang kelihatan tanggap terhadap emosi pegawai yang tidak terbatas akan lebih efektif dan sukses dalam pekerjaannya. Memahami pesan nonverbal konsumen juga penting dan memiliki manfaat sendiri. Contohnya, untuk memahami konsumen mau atau tidak dengan barang atau jasa yang kita jual. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang menyimak. Menyimak melibatkan keahlian memahami fakta maupun perasaan untuk menafsirkan makna asli suatu pesan. Baru setelah itu kita dapat memberikan respon yang sesuai. Menyimak memerlukan perhatian, energi, dan keahlian. Meski sekitar 70% dari komunikasi efektif adalah menyimak, kebanyakan orang hanya menggunakan 30 hingga 40% waktu mereka untuk menyimak. Contoh dari penjual yang sukses adalah mereka menggunakan 60 hingga 70% waktu mereka untuk menyimak si pembeli. Apakah si pembeli sudah tertarik atau belum dengan barang atau jasa yang mereka jual. Cara menyimak yang efektif adalah kita hanya perlu berkonsentrasi untuk merumuskan apa yang dimau dari konsumen dari barang atau jasa yang kita jual.